curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhan lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, awalku yang hidup.
dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku, Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kau Allahku yang hidup. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kau Allahku yang hidup. Yesus Tuhan, Kau Allahku yang hidup. Oh, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terutama ya Tuhan, berikanlah pada kami urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam untuk kasih Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya berikan yang bertemakan tentang mujizat Allah, ya. Mujizat itu apa, saudara? Mujizat itu yang kita bilang sesuatu hal yang mustahil bisa terjadi, tapi terjadi juga. Jadi mujizat itu pasti luar biasa. Tidak ada mujizat yang biasa-biasa aja, itu tidak ada. Mujizat itu ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada barang yang mustahil, ya. Dan kalau kita mau tahu lingkup daripada mujizat itu apa saja, berhubungan dengan apa saja, kita perlu mempelajari lebih jauh agar kita bisa lebih mengerti tentang mujizat itu, ya. Karena ada juga loh pandangan yang kurang tepat di atasnya, sehingga keyakinan kita bisa tergeser karenanya, ya. Misalnya dikatakan mujizat itu adalah hadiah Tuhan bagi setiap orang percaya, makanya jadilah Kristen dulu, pasti dapat mujizat. Nah, ini bukan janji yang dari Tuhan, ya. Kalaupun kita jadi Kristen, tapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat Tuhan murka, jadi sukar sekali mujizat terjadi pada kita. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kalau kita bisa berkenan pada Tuhan, maka mujizat akan sering terjadi dalam hidup kita ini, ya. Yang kedua lagi, pandangan yang kurang pas itu, bahwa mujizat adalah sepertinya upah atau apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Makanya kita perlu jadi Kristen. Kalau kita jadi Kristen, kita pasti akan mendapatkan mujizat. Nah, kita kalau menjadi Kristen itu mencari Tuhan, bukan mencari mujizatnya, mencari si pemberi mujizat. Nah, sehingga
Mungkin apakah mudah sekali bagi kita, tidak sukar bagi kita untuk menerima mujizat itu. Tapi yang kita cari, yang kita kejar adalah pemberi mujizatnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini kalau kita pengertiannya kurang begitu pas ya. Berikutnya, pandangannya kurang begitu pas. Bila kita tidak jadi Kristen, maka tidak mungkin, tidak bisa kita terima mujizat ya. Padahal dalam kenyataannya, dalam pelayanan kami sendiri, itu banyak sekali orang yang non-Kristen juga terima mujizat. Bahkan ada pada satu kali seorang anak yang digendong, dibawa oleh kira-kira rombongan 15 orang perempuan yang berkerudung. Nah, waktu datang, kenapa? Katanya anaknya jatuh dan kemudian tangannya cedera sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Waktu ditumpangin tangan anak itu, dalam nama Yesus sembuh. Rubuhlah kira-kira 5 orang. Bukan cuma anaknya, tapi 5 orang ibu itu juga ikut rubuh semua. Dari 15 orang itu 5 orang yang rubuh. Dan setelah rubuh, malah yang bangun duluan anaknya. Anaknya itu membangun ibu ya. Bangun bu. Lah kemudian ibunya bangun dan ternyata anaknya sembuh. Jadi Tuhan itu mengasihi semua bangsa di dunia ini ya, semua manusia di dunia. Jadi jangan salah ya, banyak sekali orang non-Kristen pun yang terima mujizat kalau didoakan dalam nama Yesus dan dia percaya akan kuasa Tuhan itu ya. Lalu kalau gitu bagaimanakah sebetulnya mujizat itu ya, atau bagaimana luasnya hubungannya dengan apa saja? Yang pertama, mujizat itu selalu terhubung dengan masalah pengampunan dosa. Jadi waktu orang diampuni dosanya, waktu itu juga bisa terjadi mujizat bagi dirinya ya. Kalau dia sadar akan dosanya, dia bertobat, nah dia sedang mengalami sesuatu yang kurang benar, maka tiba-tiba terjadilah perubahan sesuatu ya. Bisa kita baca di firman Tuhan bahwa pengampunan dosa, kalau minta pengampunan dosa, bertobat, itu seringkali juga mendatangkan mujizat sehubungan dengan itu. Kita baca 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Ini untuk pada zaman perjanjian lama untuk orang Israel ya. Mana itu mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami malapetaka. Tapi kalau mereka mereka bertobat, begitu mereka minta ampun dosanya, diampuni, nah dan berbalik pada jalan yang benar, yang bertobat, maka mujizat pun terjadi ya. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bayangkan saja kalau langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Pada zaman dulu orang hidupnya dari kalau tidak peternakan ya pertanian. Kalau nggak ada hujan, apakah ada hasil pertanian? Seringkali kita kata nggak ada lah gitu. Jadi mereka dalam kekurangan sekali. Ya. Berikutnya lagi. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Jadi sekalipun ada hasil bumi itu, tapi dimakan habis oleh belalang. Sehingga penghasilannya tidak ada sama sekali juga. Nah ini ya, ini kesukaran yang melanda dia. Bencana yang melanda. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, sehingga banyak yang meninggal, banyak yang mati kena penyakit sampar itu ya. Ini kesusahan besar yang dialami. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri sini berarti apa? Mengakui dosanya dan minta ampun, itu merendahkan diri ya. Lalu berdoa dan mencari wajahku, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa sampai masuk hadirat Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya bertobat sehingga pengampunan dosa itu turun dan diterima oleh mereka. Maka aku akan mendengar doa mereka dari sorga dan mengampuni dosa mereka, dan setelah pengampunan serta memulihkan negeri mereka yang sudah kena bencana besar ya. Karena tidak ada hujan, tidak ada yang tumbuh, ataupun kalau ada yang tumbuh juga habis makan belalang atau penyakit sampar merajalela, tapi Tuhan memulihkan semuanya. Nah ini salah satu contoh kalau pengampunan dosa itu berkaitan dengan mujizat berikutnya. Berikutnya lagi kita baca Markus 2. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan.
Kemudian sudah lewat berapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu berdesakan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Berkaitan dengan pengampunan dosa ya. Lalu apa yang terjadi berikutnya? "Hai anakku," kata Tuhan Yesus, "dosamu sudah diampuni." Jadi pengampunan dosa. Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Memang sih, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Nah, Allah menjelma jadi manusia. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Artinya mujizat terjadi, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, karena anak manusia itu juga Allah sendiri juga ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Mujizat terjadi, dari lumpuh bisa bangun, bisa berjalan, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua menjadi takjub dan memuliakan Allah. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begitu belum pernah kita lihat." Ya, karena ini mujizat, dan mujizat di sini terjadi berhubungan dengan pengampunan dosa. Berikutnya kita baca lagi di Yohanes 5 ayat 8 sampai 14. Yohanes 5 ayat 8 sampai 14. Injil Yohanes 5 ayat 8 sampai 14. Penyembuhan, judul perikopnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Penyembuhan oleh Tuhan Yesus semua berbentuk mujizat ya. Ayat 8 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, pada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya berjalan. Ini kan mujizat kan? Langsung begitu diperintahkan berjalan, berjalanlah dia dari asalnya lumpuh selama sekian puluh tahun ya. Nah, kita melihat 38 tahun lamanya orang itu sakit terbaring terus ya. Jadi tidak bisa berjalan. Tapi begitu Tuhan bilang, "Bangkitlah, berjalanlah." Nah, orang itu berjalan ya. Kenapa demikian? Ya, ini kita lihat berikutnya. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Menyembuhkan aku, Tuhan Yesus menyembuhkan, itu pasti berupa mujizat ya. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Artinya udah mendapat pengampunan dosa, lalu kemudian mendapat juga mujizat. Nah, dari berbagai ayat ini kita bisa melihat hubungan antara pengampunan dosa dengan terjadi mujizat adalah cukup erat sekali. Dan dosa yang diampuni itu, pengampunan dosa itu sendiri adalah mujizat yang besar. Karena dengan demikian orang yang penuh dengan dosa bisa juga mendapat keselamatan dan terhindar dari maut kekal karena mendapat pengampunan dosa. Itu pun mujizat juga. Harusnya hukum Tuhan, orang berdosa upahnya maut, bahkan maut kekal. Tapi dengan pengampunan dosa terjadilah mujizat, yaitu malah masuk keselamatan yang kekal, hidup yang kekal ya. Jadi hubungannya di sana cukup banyak loh kenyataannya tentang orang-orang yang telah disadarkan dari dosanya lalu bertobat sehingga diampuni.
kemudian mereka mendapatkan mujizat. Misalnya sakitnya hilang, kankernya hilang, dan lain sebagainya. Rumah tangganya pulih, bisnisnya pulih, atau bahkan berkat dan order-order yang baik berdatangan setelah sekian lama tidak ada order sama sekali, atau order hanya berkurang dengan sangat drastis, hanya sedikit, tapi kemudian order-order itu berdatangan kembali, berdatangan. Itulah mujizat. Tapi kenapa? Karena ada pengampunan dosa, bertobat dia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita perlu pahami mujizat ini juga berhubungan loh dengan pemberian damai dan ketenangan dalam hidup manusia ya. Pemberian damai dan ketenangan. Ada orang yang hidupnya tidak ada damai sama sekali, stres terus, cemas terus, khawatir terus. Tapi dengan mujizat dari Tuhan bisa diberikan damai sejahtera dan ketenangan hidup ya. Kita lihat Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah yang memperdamaikan salah satu dengan dirinya, baik ada di bumi maupun di sorga. Seluruhnya yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Karena itu damai sejahtera juga bisa diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup tenang. Kita baca lagi Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kamu, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, agar hidup kita bisa merasakan damai sejahtera dan ketenangan juga ya. Lalu yang paling merupakan janji Tuhan, kita lihat juga Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang akan diberikan pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera ya, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti hidup kita penuh juga dengan ketenangan di samping damai sejahtera ya. Itu bisa kita lihat janji Tuhan. Berikutnya kita baca lagi di Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah berat oleh pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Di mana mujizatnya? Nah, di tengah-tengah keadaan yang buat manusia tidak bisa merasakan damai, manusia merasakan ketakutan, kecemasan, kepanikan dan sebagainya. Kalau mujizat terjadi, orang bisa merasakan damai. Itulah mujizat terjadi. Kenapa dikatakan mujizat? Karena damai itu bukan damai sejahtera yang bisa diberikan oleh bumi ini, oleh dunia ini, melainkan diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, kita bisa baca kitab Yohanes ya, pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Mari kita lihat janji Tuhan dan apa yang Tuhan berikan pada umumnya berupa mujizat juga ya. Walaupun tidak semuanya, tapi ini adalah bentuk mujizat. Karena kita hidup di tengah dunia yang kehilangan rasa damai. Bahkan dikatakan dunia makin lama makin jahat. Tapi dia mengatakan ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dari Tuhan, dan damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan itu dari Tuhan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah hilang, gentar hati hilang, panik, takut, rasa cemas hilang, damai sejahtera terjadi, ketenangan terjadi, dan itu adalah mujizat di tengah-tengah dunia yang bergejolak seperti ini ya. Ada banyak ayat lain, tapi saya baca sampai di sini aja. Jadi kekacauanlah, pertengkaranlah, permusuhanlah, peperanganlah, pandemilah, dan sebagainya yang pada umumnya mendatangkan kecemasan, kepanikan, kegelisahan, ketakutan, kegentaran, putus asa dan lain-lain. Itu bisa dihilangkan dengan mujizat Tuhan, yaitu memberikan damai sejahtera daripadanya dan ketenangan buat kita ya. Jadi kita tahu dengan baik itu adalah hubungan dengan itu juga. Yang ketiga, mujizat juga berhubungan dengan pemberian kesuksesan, keberhasilan, prestasi dari Tuhan kepada manusia ya. Mari kita lihat. Tapi itu dari Tuhan ya, bukan kehebatan manusia sendiri, bukan kemampuan manusia sendiri, bukan keperkasaan manusia sendiri, tapi dari Tuhan. Makanya dibilang mujizat. Kenapa mujizat? Seringkali orang yang nampaknya biasa-biasa aja, ternyata bisa melakukan keberhasilan yang luar biasa. Dari mana? Dari mujizat Tuhan ya. Ini Tuhan
pesankan dengan jelas pada kita, jangan merasa bangga diri, merasa diri paling hebat, karena semua itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kita baca Sakaria 4 ayat 6, ayat yang sangat terkenal ini ya. Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, perhatikan, bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah yang namanya juga mujizat ya. Kita perlu tahu. Bahkan keberhasilan Tuhan berikan pada orang-orang yang berpegang pada Dia. Kita baca Mazmur 1 mulai ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, yang tidak duduk dalam pergumulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini jadi menyenangkan hati Tuhan, berkenan pada Tuhan. Maka ia seperti pohon yang ditanam di pilihan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini melampaui kekuatan kita, melampaui kepintaran kita, melampaui kemampuan kita, karena Tuhan yang memberikan keberhasilan dalam bentuk mujizat yang mestinya tidak bisa kita dapatkan sendiri. Nah, ini ya, jadi kita perlu tahu berkaitan dengan keberhasilan ya, pemberian keberhasilan dari Dia. Kita lihat contohnya ya, misalnya Daud dalam memindahkan tabut yang pertama, dia memindahkan tidak dengan cara yang ditetapkan Tuhan, maka ketidakberhasilan yang dia rasakan ya. Kita baca 1 Tawarikh pasal 13 ayat 6 sampai 13. Lain dengan yang kedua, pada waktu usaha kedua memindahkan, dia mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan tentukan, maka dia mendapat keberhasilan. Tabut berhasil dipindahkan. Kita lihat dulu 1 Tawarikh pasal 13 ayat 6 sampai 13. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiriath Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ayo mengantarkan kereta itu. Ini adalah cara yang bukan Tuhan tentukan, makanya tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena tidak mengikuti ketentuan dari Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel menari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Mau menari sampai kayak apapun, mau nyanyi musik sampai kayak apapun hebatnya, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai perintah Tuhan, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi bukan musiknya yang membuat dia berhasil, bukan nyanyiannya, bukan tariannya, bukan, tapi apakah sesuai dilakukannya dengan ketetapan Tuhan. Maka kita lihat akibatnya. Ketika mereka sampai tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu tergelincir. Siapa yang buat lembu tergelincir? Tuhan sendiri. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya pada tabut itu, ia mati di hadapan Allah. Kenapa dihukum mati sama Tuhan? Melanggar ketentuan Tuhan ya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa dan makin hebatnya. Maka tempat itu juga orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, jadi kalau tidak berkenan pada Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan keberhasilan ya, malah kegagalan, bahkan mengenaskan Usa sampai mati disambar Tuhan. Tapi waktu berikutnya, waktu udah mau memindahkan lagi ya, kita lihat dia lalu mengikuti apa yang Tuhan tentukan, yaitu harus diangkut oleh orang-orang Lewi ya, bukan dengan kereta kuda dan sebagainya. Kita lihat hasilnya gimana. Tuhan berikan keberhasilan pada Daud untuk memindahkan tabut itu. Kita lihat 1 Tawarikh 15 ayat 11 sampai 28. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yaitu Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata pada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskan dirimu. Itu perintah Tuhan ya. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang kusiapkan
untuk itu. Lah kok beda dengan dulu? Nah ini, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, dan kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel seperti peraturannya Tuhan. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, dan mereka menyuruh berdiri saudara sepuak mereka, para penyanyi, dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi, dan celacap untuk mendengarkan musik dengan lagu-lagu gembira. Loh, tetap aja bernyanyi, tetap aja ada musik, tapi caranya seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan musiknya, bukan nyanyinya yang menentukan, bukan, apakah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Herman bin Yoel, dan dari saudara sepuaknya Asaf bin Behrea, dari Bani Merari saudara sepuak mereka Etan bin Kusya, dan bersama-sama mereka itu saudara mereka dari tingkat kedua Sakaria, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, loh ini kan penyanyi juga, menyanyi juga waktu itu, yaitu Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembakau. Sama aja, tapi hasilnya jauh berbeda. Sakaria, Ariel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Manesia, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Musiknya sama juga dimainkan. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yehiel, dan Asea harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi nyanyian dan musik tetap ada seperti yang pertama, tapi hasilnya jauh beda. Kenapa jauh beda? Oh, musiknya sama, nyanyian sama. Karena perintah Allah yang pertama tidak dilakukan, yang kedua dilakukan. Itu yang membedakannya, ya. Jangan salah kita. Harus bisa, kalau A tambah B sama dengan sekian, A tambah C nggak sama. Di mana nggak samanya? A-nya sama, tapi B dan C yang berbeda itu. Jadi poinnya pada B dan C yang berbeda ini. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepali pengangkutan supaya paham dalam hal itu. Bereknya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan sebanya Yosafat, Neranel, Amasai, dan Sakaria, Benaya, dan Eliezer, yaitu imam-imam itu meniup nafiri di depan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tentara Israel dan pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus juga kepada segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu, dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap, sambil perdengarkan permainan gambus dengan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul itu, menjenguk dari jendela. Ia melihat raja melompat-lompat dan menari-nari, tapi itu memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi apakah Daud menari? Ya menari juga. Yang pertama kan juga menari, lah. Iya, bahkan lebih banyak lagi yang menari. Tapi bukan menari yang penting. Yang penting adalah mengikuti perintah Tuhan. Apakah mereka menyanyi? Ya menyanyi. Yang pertama nyanyi enggak? Nyanyi juga. Tapi kenapa hasilnya beda? Yang penting adalah bukan nyanyinya, tapi mengikuti perintah Tuhan. Apakah ada musik? Dua-dua ada musik. Yang pertama pakai musik, yang kedua juga pakai musik. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena bedanya yang kedua mengikuti perintah Tuhan. Jadi kita perlu tahu dengan baik apa yang menjadi poin pentingnya di sini, ya. Bukan nyanyiannya, bukan tariannya, bukan musiknya, bukan. Tapi apakah sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Nah itu ya. Di situ Tuhan berikan keberhasilan. Nah jadi bukan cuma pada Daud saja. Pada Salomo Tuhan juga beri keberhasilan. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja
pasal 3 ayat 12 sampai 14. Keberhasilan apa yang berikan luar biasa sekali yang Tuhan berikan ya. 1 Raja 3 ayat 12 sampai 14. Maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Kukabulkan permintaanmu ya. Sesungguhnya aku berikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian yang kau minta. Dan bukan cuma itu saja, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, paling hebat di sepanjang sejarah dunia ya. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Ini mujizat yang luar biasa ini. Baik itu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Engkau raja yang paling mulia. Nah ini ya, paling perkasa. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan di persyaratannya dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lihat, itu mujizat yang memberikan ya, berkaitan dengan keberhasilan, berkaitan dengan prestasi, kesuksesan. Juga kita baca pasal 4 ayat 34. Lihat keberhasilan Salomo. Maka datanglah orang dari segala bangsa, semua siapa saja mendengarkan hikmat dari Salomo, dan ia menerima upeti. Upeti itu persembahan. Upeti ini dipersembahkan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Bukan hadiah, bukan souvenir, bukan kenang-kenangan, bukan. Itu bukan hadiah, tapi itu persembahan. Berarti Salomo dipandang jauh lebih tinggi daripada mereka. Dari semua raja di bumi, bayangkan, berarti raja yang paling mulia itu adalah Salomo di bumi ini dalam sepanjang sejarah umat manusia yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Kita baca lagi pasal 10 ayat 24 sampai 25. Luar biasa kesuksesan di masa awal pemerintahan Salomo. Pasal 10 ayat 24 25. Seluruh bumi berikhtiar, berupaya mati-matian menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang tertaruh Allah dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, upeti ya, yakni barang-barang perak dan barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah dan bakal, dan begitulah tahun demi tahun. Nah ini kita lihat ya. Jadi kita lihat keberhasilan yang luar biasa. Mujizat berhasilan juga, sambung juga dengan keberhasilan seperti ini. Nah berikutnya kita lihat lagi. Mujizat juga bisa berbentuk kesembuhan dari segala penyakit. Nah ini yang paling banyak Tuhan lakukan ya. Waktu di dunia melayani, maka yang paling banyak dia lakukan ada kesembuhan. Juga para rasul, juga para hamba Tuhan, juga para anak Tuhan, pelayan Tuhan zaman sekarang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 sampai 10. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kesembuhan lagi, kesembuhan berupa mujizat. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Jadi dia peminta-minta, pengemis. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, minta. Kalau zaman sekarang mungkin sak belas sedeng ya gitu ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa yang diharapkan? Sedekah. Ya, ini pemberian uang. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah mujizat ini, mujizat kesembuhan ya, dari lumpuh bisa berjalan. Lalu yang megang tangan kanan orang itu dan bantu dia berdiri. Seketika itu juga, tidak pakai waktu lama, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Mujizat terjadi, mujizat kesembuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang biasa duduk minta-minta sedekah, pengemis di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah ini karena itu mujizat yang berhubungan dengan kesembuhan dari penyakit apapun juga. Kita baca lagi Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 8. Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 8.
judul perikopnya Filipus di Samaria. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mujizat yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati terima apa yang diberitakannya itu. Jadi mujizat juga berhubungan dengan penginjilan melalui kesembuhan ilahi. Dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh itu sambil berseru dengan suara keras. Nah, ini pengusiran setan. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, ini mujizat berhubungan dengan kesembuhan ilahi dan pengusiran setan dan sebagainya, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa bukan cuma kesembuhan loh ya, tapi bahkan kebangkitan orang mati pun bisa terjadi, seperti Lazarus yang telah mati berapa hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang lumpuh bisa berjalan, ya. Yang kanker bisa hilang, yang HIV bisa jadi AIDS, bisa sembuh, ya. Kanker ovarium sembuh, berubah jadi janin. Kenapa? Karena sudah sekian tahun tidak pernah bisa hamil. Ternyata yang datang itu bukan janin tapi kanker. Tapi kankernya hilang langsung berubah menjadi janin. Nah, ini kan mujizat. Bayi yang tanpa kaki, tanpa tangan, ya, lalu bisa lahir dengan tumbuh sempurna kaki tangannya. Bahkan juga orang yang telah mati bangkit kembali, hidup kembali, bahkan dalam kenyataan sampai detik ini masih ada terjadi juga, ya. Itulah mujizat seperti ini yang paling santer dibicarakan di antara orang percaya. Jadi kalau bicara mujizat biasanya yang paling banyak dibicarakan kesembuhan, kebangkitan orang mati, pengusiran setan, kelepasan dan lain sebagainya. Walaupun masih banyak yang lain juga, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mujizat itu juga berhubungan loh dengan pemulihan ekonomi, pemulihan bisnis, keadaan ekonomi, ya. Yang tadi kita baca di 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Tidak saya bacakan lagi supaya kita menyingkat waktu, tapi dari situ waktu dunia ini dikirimkan Tuhan, ya, belalang untuk makan habis hasil bumi, tutup langit sehingga tidak ada hujan dan hasil, atau dilepaskan penyakit sampar, tapi begitu bertobat lalu kemudian Tuhan pulihkan negeri mereka. Ini pemulihan ekonomi juga, ya. Jadi ekonomi kah, bisnis kah, kerjaan kah yang semula sangat kecil bisa berkembang menjadi besar dan sukses. Dulu ordernya cuma sedikit, sekarang ordernya berdatangan berganti-ganti, ya, itu bertubi-tubi. Ada juga yang dulunya jualannya cuma, ya, mie di rombong, tapi kemudian berubah jadi punya pertambangan, punya aset yang mahal-mahal seperti kapal dan sebagainya, ekspor kemana-mana. Nah, itu karena mujizat juga, ya. Yang dulunya cuma jualan konveksi kecil-kecilan bisa beli rumah bertingkat yang sekaligus jadi tempat usaha tekstilnya, ya. Ini jadi bos, ya, di sini, ya. Itu mujizat juga yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Yang keenam, mujizat juga berkaitan dengan pertobatan. Sekali lagi, ya, tadi pengampunan dosa, ini pertobatannya. Kita bisa baca di Kisah Rasul 9 mulai ayat 1. Jadi yang pertama sudah kita baca tadi, hubungan pengampunan dosa, yaitu cerita tentang bagaimana Saulus bertobat dan jadi Paulus. Itu mujizat besar. Sementara itu berkobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Jadi dia ini pembunuh murid Tuhan, pembenci orang Kristen, penganiaya orang Kristen. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang kita bilang orang Kristen, ia menangkap dan bawa mereka ke Yerusalem untuk dianiaya bahkan dibunuh. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melihat dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Akan dikatakan kepadamu, ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun juga, ya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik karena ia menjadi buta. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi dia buta dan dia berpuasa 3 hari 3 malam. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias.
firman Tuhan kepada dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi mujizat juga ya. Jawab Ananias, Tuhan, tadi banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang ke Sewari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang itu ada pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia numpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah makan pulihlah kekuatannya. Mujizat terjadi sehubungan dengan pertobatannya Saulus ini, jika dia berubah nama jadi Paulus, dan pelayanannya luar biasa juga penuh dengan mujizat dari Tuhan ya. Di pertobatan Saulus ini melalui mujizat pertemuan pribadinya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dan lain lagi banyak yang bertobat melalui perjumpaan yang ajaib dengan Tuhan atau melalui mujizat yang dialami. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mujizat juga adalah apa yang mustahil menurut manusia, tapi toh bisa terjadi juga. Ya, kalau bukan yang mustahil bagi manusia, maka yang terjadi itu bukan mujizat namanya, ada biasa saja. Lalu kalau memang mustahil, mengapa bisa terjadi? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37 dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga dia sanggup melakukan apa saja. Yang mustahil terjadi bisa terjadi, yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Jadi mujizat adalah apa yang mustahil tapi terjadi juga. Nah, itulah kalau kita mau mengenal tentang mujizat itu, biar kita bisa lebih mengenal lagi dan bisa lebih menghayati lagi, dan mudah-mudahan kita bisa lebih diiringi lagi oleh mujizat dalam sepanjang hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke hati masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mendapatkan mujizat ini karena perkenan Tuhan. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa, tak kuasa menanggungnya. Hidup terasa teramat sengsara, begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Berhenti
amat sengsara, begitu berat derita, badai hidup yang menggelora, lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur.